Mean atau nilai rata-rata yaitu nilai rata-rata yang didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, lalu rumusnya yaitu X sama dengan X1 plus X2 plus titik-titik plus Xn per N. Berdasarkan rumus, nilai rata-rata bisa dihitung dengan cara menjumlahkan semua data, lalu dibagi dengan banyaknya data yang ada. Dengan kata lain, mean memiliki perhitungan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data yang ada. Median yaitu nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Median terdiri dari dua jenis. Yang pertama, berdasarkan jumlah data ganjil, yaitu rumusnya median sama dengan Xn plus 1 per 2. Lalu yang kedua, jumlah data genap, yang rumusnya median sama dengan Xn plus Xn plus 1 per 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Elisa Sofiani dari kelas 12/5, nama absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus dan kuartil. Jadi, modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Sebagai contoh, ini diberikan data dari 12 siswa yang mengikuti tes matematika di data berikut. Modus dari data tersebut adalah kita cari frekuensi yang paling tinggi. 3 banyak 1, 4 banyak 2, 5 banyak 1, 6 banyak 4, 7, 2, 8, 1, 9, 1. Jadi modusnya adalah 6. Mengapa? Karena angka 6 sering muncul. Nama saya Violensia Ella, nomor absen 27, kelas 12 MIPA 5. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kuartil bawah dan kuartil tengah. Kuartil bawah adalah suatu nilai pada data tunggal yang terletak pada seperempat bagian data tersebut setelah diurutkan. Sedangkan kuartil tengah adalah sama dengan median data tersebut setelah diurutkan. Pada gambar ini, yang dimaksud kuartil bawah adalah di posisi ini, sedangkan kuartil tengah ada di posisi ini. Cara untuk mencari nilai kuartil tengah dan kuartil bawah adalah pertama, mengurutkan data, dan kedua, mencari median yang akan digunakan sebagai kuartil tengah. Lalu, membagi data sebelah kiri median untuk mencari kuartil bawah. Membagi data di sebelah kiri median menjadi dua bagian yang sama menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Untuk contoh soalnya, perhatikan contoh soal di bawah ini. Di dalam data tersebut, datanya belum urut, maka kita urutkan dulu menjadi 43, 48, 56, 57, 58, 60, 63, 66, 68, 68, 68, 75, 78, 78, 78, 79, 85, 86, 86, dan 92. Nah, kita mencari kuartil tengahnya. Kuartil tengah sama dengan median. Jadi kita cari melalui cara ini. Caranya 68 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 68. Nah, median inilah yang disebut kuartil tengah. Untuk kuartil bawah kita ambil 10 angka sebelum median tadi, yaitu 43 hingga 68. Lalu mencari median dari 10 data itu, sehingga menghasilkan 58 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 59. Kesimpulannya, setelah kita hitung, maka didapatkan kuartil bawahnya 59 dan kuartil tengahnya 68. Itu tadi untuk data genap. Sekarang kita tentukan kuartil
bawah dan kuartil tengah dari data ganjil. Caranya, mengurutkan data dan mencari median sebagai kuartil tengah. Lalu mencari kuartil bawah dengan rumus Q1 sama dengan 1/4 kali N plus 1 dengan N adalah jumlah datanya. Seperti contoh soal yang kedua, tentukan kuartil tengah dan kuartil bawah dari data berikut, yaitu 5, 7, 4, 4, 6, 2, dan 8. Mari kita mulai mengerjakan soal ini dengan mengurutkan data menjadi 2, 4, 4, 5, 6, dan 7. Pada data ganjil, kita akan bisa dengan mudah menentukan median, yaitu pada data ini mediannya yaitu 5. Dan median sama dengan kuartil tengah. Sekarang untuk mencari kuartil bawah dengan rumus tadi Q1 sama dengan 1/4 kali N plus 1 dengan N adalah jumlah datanya. Jumlah data yang dimaksud ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 7. Jadi di sini 1/4 ditambah dikali 7 plus 1. 1/4 ditambah 1/4 dikali 8, lalu kita dapatkan hasilnya ada 2, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari soal tadi kita mendapatkan kuartil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ditama dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kuartal atas. Pengertian kuartal atas adalah suatu nilai pada data yang terdapat pada 1/4 data yang telah diurutkan. Perkenalkan, nama saya Wulandari Nur Istiqomah, absen 29, akan menjelaskan tentang jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil. Dalam statistik, jangkauan merupakan salah satu ukuran persebaran data. Jangkauan didefinisikan sebagai selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Selain jangkauan secara umum, terdapat pula ukuran persebaran data lainnya, yaitu jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau H3 dengan kuartil bawah atau H1, yang dirumuskan dengan J sama dengan Q3 min H1. Kuartil sendiri merupakan bilangan yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Oleh karena itu, terdapat 3 nilai kuartil antara lain kuartil bawah atau H1, kuartil tengah atau H2, dan kuartil atas atau H3. Semakin besar nilai jangkauan kuartil suatu data, maka semakin besar pula persebaran data tersebut. Selain itu, nilai jangkauan kuartil juga dapat membantu memperkirakan banyak data tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Setio Prayogo, kelas 12 MIPA 5, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan kuartil. Berikutnya kita akan mempelajari tentang simpangan kuartil atau disebut dengan jangkauan semi antar kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. K3 min K1 atau dengan JAK jangkauan antar kuartil. K3 sama dengan kuartil ketiga, K1 sama dengan kuartil ke-1. Nilai standar, misalkan kita mempunyai suatu sampel yang berukuran N, banyaknya data sama dengan N. Dan dari datanya X1, X2, X3 titik-titik sampai X ke N, maka rata-ratanya sama dengan X. Simpangan banyaknya sama dengan S. Data baru sama dengan Z1, Z2, Z3, titik-titik sampai Z ke N dengan menggunakan koefisien variasi. Koefisien variasi atau KV sama dengan JAK sama dengan K3 min K1. Jangkauan semi antar kuartil sama dengan setengah K3 min K1. Kuartil notasi sama dengan Hi. Bentuk-bentuk simpangan kuartil. Kuartil mempunyai 4 bagian yang sama bagian dalam membagi data. Seperti ini, Q1, Q2, dan Q3. Q1 sama dengan kuartil bawah atau 1/4 N. Q2 sama dengan kuartil tengah 1/2 N. Q3 sama dengan kuartil atas 1/4 N.
Pada data yang dikelompokkan, kita cari mediannya, kemudian cari kuartil atas dan kuartil bawahnya. Kita akan menemukan contoh soal seperti ini. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil pada data berikut ini: 20, 35, 50, 45, 30, 30, 25, 40, 45, 30, dan 35. Pertama, urutkan datanya. Kemudian kita cari min dan kuartil atas dan kuartil bawah. Setelah diurutkan seperti 20, 25, 30, 30, 30, 35, 35, 40, 45, 45, 50. Kita dapat mengetahui Hi1 adalah 30, Hi2 sama dengan 35, Hi3 sama dengan 45. Kita mencari Hi-R sama dengan Hi3 min Hi1, yaitu 45 min 30 sama dengan 15. Simpangan kuartilnya menjadi Hi-D sama dengan setengah Hi-R, yaitu setengah dari 15 sama dengan 75. Jadi jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari data tersebut adalah 15 dan 7,5. Terima kasih.